Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences. Jadi ketemu orang-orang yang berbeda, tentunya menyampaikan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Kali ini The Inspirative TV channel menghadirkan liputan dari reporter kami, yaitu Ustadz Hikmawan Primansyah. Ya, beliau ada di studio Permata Ihsan. Di sana juga ada studio The Inspirative TV channel. Ya, jadi beliau menghadirkan narasumber yang keren dan oke punya, Dr. Haji Muhammad Iqbal. Jadi apa saja yang disampaikan beliau, kita lihat dan kita simak untuk para guru-guru baru dan peran-peran baru, metode-metode baru. Jangan terus memakai metode-metode lama, karena metode lama harus ada pembaharuan biar pendidikan dan pengetahuan itu jadi fresh. Simak yuk. Selamat siang semuanya, semua pemirsa di Inspiratif TV channel. Ini di bawah asuhan Mr. Ali. Saya hari ini menjadi reporter karena kita kedatangan tamu jauh dari Medan. Ini perkenalkan, nama beliau Dr. Haji Muhammad Iqbal. Beliau sengaja datang ke Permata Ihsan. Beliau ingin menyampaikan sesuatu yang terupdate ya, dan kebetulan tadi kita sudah bertemu dengan para dewan guru, terutama kaitannya dengan hubungan antara perkembangan zaman dan metodologi bagaimana guru harus menyampaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan nilai-nilai yang disampaikan tadi adalah selain terkait dengan bagaimana metode mengajar, yang paling penting adalah menjadi orang yang memenuhi standar kebaikan yang digambarkan dalam Islam, tadi dirangkum dengan 7 nilai dasar yayasan. Nah, sekarang mari kita simak kira-kira apa yang bisa melatar belakangi beliau ini sampai dengan peduli terhadap gerakan-gerakan nilai-nilai ini. Bisa diceritakan Pak Iqbal ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memang perubahan dinamika pendidikan ini semakin cepat ya, semakin cepat. Perubahan cara pandang dan pola pikir peserta didik juga semakin cepat. Oleh karena itu, karena peserta didik juga perubahan itu terlalu cepat, karena itu juga pengajar juga harus berubah dari cara mengajar, berubah dengan metode mengajar, berubah cara pandangnya juga terhadap peserta didik itu gitu kan. Karena itu bagi para pengajar, jangan pernah berhenti belajar, karena Anda adalah pengajar. Suka dengan ilmu, kemudian suka mencari ilmu-ilmu baru. Era sekarang disebut juga dengan era disruptif, era yang dimana banyak sekali peran yang dulu peran manusia digantikan oleh teknologi. Tapi juga jangan khawatir, karena peran-peran baru, profesi-profesi baru juga banyak yang bermunculan. Karena itu bagi kita para pengajar mungkin carilah seni-seni baru gitu dalam mengajar. Karena ya itu saya kira. Ya, tadi disampaikan juga ya di materi sharing tadi, diskusi, bahwa ada kebiasaan-kebiasaan lama waktu mengajar. Sebetulnya itu sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan saat sekarang ini. Ada kebiasaan marah, membanting meja untuk membuat anak-anak tertib. Nah, kalau dilihat dari pandangan
Islam sendiri gitu ya. Sebetulnya seperti apa itu mengatasi katakanlah target pencapaian pembelajaran atau anak-anak yang kurang tertib dengan memadukan teknologi seperti yang dibidangi Pak Iqbal ini, seperti apa? Ya, kebiasaan lama, cara-cara lama itu untuk orang-orang lama. Jadi iya. kita adalah orang baru saat ini gitu, yang hadir saat ini. Tentu kita harus dengan cara baru dan kebiasaan baru. Ya, bagaimana kebiasaan baru itu, bagaimana cara-cara baru itu, tentu menyesuaikan kondisi lokal yang ada, sumber daya daripada kampus atau sekolah itu, sumber daya fasilitas dan sarana prasarana itu juga harus menyesuaikan. Jadi kalau dalam agama sendiri, kalau kata Ustadz itu tadi kan, bagaimana sebenarnya metode pengajaran yang efektif ya. Jadi khotibu alama qadri ukulihim, jadi sampaikan sesuatu itu yang sesuai dengan akal mereka gitu. Nah, kalau anak SD khususnya di Permata Ihsan ini, sampaikanlah dengan cara-cara anak gitu kan. Kemudian kalau yang SMP begitu juga, kita juga harus menyesuaikan. Jadi pengetahuan mereka itu mungkin bisa melampaui gurunya dengan ada Google, dengan ada saat sekarang ini terbuka teknologi ini ya. Iya. Itu gimana sikap kita? Apakah kita menjadikan itu sebagai saingan guru atau sebetulnya alat bantu kita untuk mencapai target? Ya, bagi para pengajar jangan khawatir juga. Ya, generasi Z ini kadang-kadang apa yang dibicarakan gurunya itu dibandingkannya dengan apa yang dikatakan Google dan ChatGPT gitu. Kata Google nggak gini Bu, kata ChatGPT nggak gini gitu. Tapi jangan khawatir, sampaikan aja bahwa tidak semua not all in internet is right. Bilang itu aja. Tidak semua yang di internet itu adalah benar. Jadi alat juga sebetulnya ya. Internet ini hanya alat. Bayangkan bisa sesuatu tulisan yang terupload di internet itu tanpa ada filter atau sharing apa-apa. Jadi belum tentu benar juga. Ya. Jadi peran manusia tetap diperlukan walaupun sudah ada banyak alat pencarian, tetap ya. Oh ya, peran guru gitu, peran orang ya tetap lah gitu. Jadi wajib gitulah berguru. Ya. Jadi teknologi ini hanya alat dan sebetulnya kalau kita mampu mengendalikannya, dia bisa membantu kita untuk lebih baik, termasuk bagaimana mencapai pembelajaran. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Tadi kan disampaikan 7 nilai dasar yayasan. Itu sebetulnya Permata Ihsan sendiri di mata Pak Iqbal dengan konsep seperti itu, apa yang ingin dicapai dengan target ada 7 nilai dasar tadi? Iya, pertama tadi nyambung yang disampaikan, teknologi itu dia seperti dua buah mata pisau. Dia bisa tajam, dia juga bisa tumpul gitu. Dia bisa menajamkan pemikiran kita, tapi juga dia bisa menumpulkan pikiran kita. Kemudian Permata Ihsan punya nilai-nilai yang bisa sebagai acuan ya, sebagai acuan. Jadi sebuah institusi, sebuah perguruan tinggi, sebuah sekolah gitu yang sehat memang yang mempunyai nilai-nilai. Nilai-nilai yang baik ialah nilai-nilai yang berdasarkan kitab suci tentunya. Dan kebetulan Permata Ihsan mengamalkan kitab suci Al-Quran kan gitu ya. Nah, oleh karena itu yang paling baik adalah yang berbasiskan kitab suci Al-Quran dan hadis. Nah, harapannya memang semua segenap unsur ya, baik dari para pengelola yayasan, stakeholder, kemudian para pimpinan,
kepala sekolah, guru, santri, siswa juga mengetahui bahwa tujuan daripada menggelorakan, menyemangati untuk kita melakukan 7 nilai ini agar Tuhan sayang sama kita. Oh, agar Tuhan sayang. Ya. Jadi kalau sudah sayang, kira-kira apapun yang dipunyai Tuhan pasti Ya. diberi ya. Kalau sudah sayang, dia akan diberi sebelum diminta. Gitu. Wah, ini. Dikabulkan sebelum berdoa. Nah, ini pemirsa. Jadi memang itu yang diharapkan. Ya, ini tadi menyimak yang ada apa GPT segala macam. Jadi jangan sampai itu juga gini ya, merasa bahwa ustadz tuh kalah saing. Ini ada nih ya. Jadi nggak perlu lagi ada ustadz untuk mendoa. Kita suruh aja Google yang baca. Itu ada juga yang seperti itu ya. Tapi tentu ya, mungkin kalau hanya ucapan-ucapan saja Google bisa. Tapi bagaimana punya hati, berpikir, merasakan, membantu orang lain seperti yang diterapkan dalam target 7 nilai tadi, itu tidak bisa dicapai oleh alat, tetap perlu manusia, dan ini adalah peranan guru. Terima kasih Pak Iqbal atas obrolannya sore ini. Saya di Permata Ihsan saat sekarang ini bisa bergembira, bisa bertemu dengan Bapak Iqbal, dan satu yang menjadi pelajaran kita, beliau meskipun bergelut di dunia teknologi, tetapi perhatian beliau terhadap kemanusiaan, kebaikan hati selalu menjadi prioritas dimanapun berada. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembakaran akar pohon. Mudah-mudahan cepat habis. Amin. Oke, semuanya sudah terakomodir ya, mencakup dengan 2 mata pisau. Jadi edukasi collaborate with technology ya. Jadi pendidikan itu dikolaborasi dengan teknologi, jadinya sesuatu yang benar-benar keren untuk para pencari ilmu yang memang haus dengan ilmu, dan terus ilmu itu kita cari dan ilmu terus berkembang. Itulah yang telah disampaikan oleh narasumber yang ganteng, oke, dan dari Medan ya. Thank you very much. Have a nice day, have a nice weekend. See you next time with the same time and same channel. Goodbye. Jangan lupa ya, subscribe, comment, like, and share.